Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat rahmat dan anugerah Allah yang besar dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan dalam diri kami selain kami menjadi milik Kristus. Terima kasih, oh Tuhan, kami boleh beribadah pada saat ini, memuji dan menyembah Engkau. Saat yang indah di hadapan Tuhan, kami akan duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan Allah hari ini kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Urapan yang baru dari sorga turun atas kami sekalian, baik bagi hamba-Mu yang memberitakannya, maupun seluruh umat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang kelima pada tahun ini, saudara-saudara. Adapun tema firman Tuhan pada bulan yang kelima adalah tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Pada minggu yang pertama ini bertalian dengan tema tinggal di dalam Kristus. Kita akan berbicara mengenai hidup bergantung kepada Kristus. Hidup bergantung kepada Kristus. Bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 8. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku.
dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam nats yang kita baca hari ini, digambarkan bahwa hubungan Kristus dengan orang percaya seperti atau ibarat pokok anggur dan ranting atau carangnya. Sekali lagi saudaraku sekalian, hubungan Kristus dengan orang percaya atau orang percaya dengan Kristus digambarkan seperti pokok anggur dengan ranting atau carang-carangnya. Yang artinya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak bisa dilepas. Tidak boleh terlepas dari pokok itu. Dengan kata lain, semua yang ada pada pokok anggur itu memiliki hubungan saling ketergantungan. Saudara-saudara, kita akan melihat beberapa kebenaran yang disampaikan oleh Kristus perihal pokok anggur. Sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi, di sana dijelaskan beberapa hal bagaimana seorang tukang kebun dengan pohon anggurnya. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh pemilik pokok anggur atau kebun anggur itu. Lalu bagaimana pokok anggur atau pohon-pohon anggur yang berbuah dan yang tidak berbuah. Lalu yang berbuah seperti apa dan yang tidak berbuah itu seperti apa. Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, berbicara hubungan kita dengan Kristus, di mana kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Maka hal yang pertama yang harus kita pahami adalah proses. Di dalam proses itu, saudara, dikatakan ranting selalu dibersihkan. Ayat yang kedua, setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Hal yang pertama yang harus kita pahami, sadari dalam hidup kita dalam kaitannya dengan Kristus Tuhan. Kita harus paham bahwa hidup ini sebuah proses. Tuhan Yesus berbicara tentang dua macam ranting atau carang. Yaitu yang berbuah dan yang tidak berbuah. Yang berbuah diapakan dan yang tidak berbuah diapakan. Saudara-saudara, ranting yang tidak berbuah itu adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman dan kasih kepada Kristus. Dengan kata lain, orang yang tidak berbuah atau ranting yang tidak berbuah yang digambarkan seperti orang yang percaya yang tidak berbuah. Adalah orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman. Hidup yang dijalaninya bukan hidup yang bergantung pada Kristus, pada Tuhan.
Tetapi kehidupan yang dijalaninya adalah dia bergantung pada kekuatan pada dirinya sendiri atau bergantung pada hal yang lain di luar Tuhan. Ranting-ranting itu dikatakan yang tidak berbuah dipotong oleh Bapa. Artinya dipisahkan dari hubungan yang vital dengan Kristus. Sebab dianggap ini tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada kegunaannya menempel pada pokok anggur itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, itulah ranting yang tidak berbuah. Sadarkah kita adakah buah hidup yang kita jalani yang kita dapatkan sampai hari ini? Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki prinsip hidup bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Setiap kita harus sadar bahwa aku tidak bisa hidup di luar Kristus. Saudara, ranting yang tidak berbuah, Alkitab berkata dipotong oleh Bapa. Hal yang senada disebutkan dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang seringkali saya katakan, ada banyak orang yang hidup di dunia ini, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia merasa bahagia, merasa bangga karena sesuatu yang dapat dia capai, dia raih untuk dirinya. Dan ketika dia mendapatkan itu, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kekuatan dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu tanpa pertolongan siapapun. Tapi barangkali dalam ucapan kita, dalam perkataan kita nggak pernah ngomong begitu. Tapi sesungguhnya dalam tindakan kita, dalam gaya hidup kita, sikap kita kepada Allah sesungguhnya seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada ranting atau carang yang tidak berbuah itu, dan itu digambarkan sebagai hidup yang tidak menghasilkan apa-apa. Hidup yang tidak menghasilkan apa-apa adalah hidup yang tinggal di luar Kristus. Dan tahukah saudara, bila kita atau orang tidak tinggal di dalam Kristus, sekali lagi, bila mereka tidak tinggal di dalam Kristus, Allah menghakimi dan menolak mereka. Ayat yang ke-6. Siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itulah ranting yang tidak berbuah. Lalu yang kedua yang Alkitab katakan adalah ranting-ranting yang berbuah. Ranting-ranting yang berbuah itu adalah gambaran dari orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih kepada Kristus. Aku tidak dapat hidup tanpa Kristus. Hidupku tidak bergantung pada yang lain, tapi bergantung pada Kristus. Itu filosofi hidup. Namun saudaraku sekalian, perlu kita pahami, sekalipun ranting itu
sudah berbuah tidak dibiarkan. Ranting-ranting yang sudah berbuah itu pun Alkitab katakan dibersihkan oleh Bapa supaya makin lebat buahnya. Bagaimana dia membersihkannya? Yaitu dengan menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan kita yang mempersulit, yang merintangi, mengalirnya hidup yang vital dari Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, jadi jangan kita berkata kalau kita dekat pada Kristus tidak ada lagi proses, diproses. Seperti dahan atau seperti ranting yang sudah berbuah, tetap diproses, dibersihkan, dijaga, dirawat. Saudara-saudara, Allah mengharapkan hidup kita berbuah. Buah itu adalah kualitas tabiat Kristen yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksian kita. Itu buah. Kalau saudara bertanya, buah yang apa? Buah seperti apa yang harus kita hasilkan? Gaya hidup kita, karakter kita, tabiat kita. Melaluinya Allah dimuliakan, yaitu melalui hidup kita dan seluruh kesaksian kita. Seluruh gerak hidup kita mempermuliakan Allah. Engkau dan saya sudah berbuah. Haleluya. Alkitab berkata bahwa ranting yang tidak berbuah dikatakan tadi akan dipotong. Karena tidak ada gunanya. Sedangkan ranting yang berbuah tidak dibiarkan. Tapi juga dibersihkan dengan tujuan agar lebih banyak menghasilkan buah. Saudaraku sekalian, jika kehidupan rohani kita ingin menghasilkan buah-buah kehidupan yang semakin lebat, maka saudara dan saya harus diproses dan dibersihkan. Yang membentuk, yang memproses dan membersihkannya adalah Allah sendiri. Dengan berbagai macam cara. Kalau ada sesuatu yang menempel maka akan dipotong. Lalu ketika dipotong hal-hal yang merugikan itu memang terasa sakit. Ketika dibersihkan itu terasa sakit. Tapi bertujuan supaya dapat menghasilkan buah yang lebih. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus merelakan diri kita. Untuk dibersihkan dari dosa. Dibersihkan dari sifat-sifat buruk masa lalu. Dan digantikan atau dibentuk dengan karakter ilahi. Karakter Kristus yang mau masuk. Menggantikan seluruh karakter-karakter buruk, karakter yang jelek. Jadi saudara jangan pernah berkata, semakin dekat aku dengan Tuhan, malah semakin banyak masalah. Semakin sungguh-sungguh aku datang pada Allah, semakin banyak rintangan hidup. Dengar, engkau sedang diproses. Engkau sedang dibersihkan. Supaya apa saudara? Dapat menghasilkan buah yang lebih lebat lagi. Buah yang lebih banyak lagi. Oleh sebab itu sekali lagi, pahami bersama-sama. Hidup kita bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita pun harus direlakan untuk diproses oleh Tuhan, yaitu dibersihkannya. Ranting yang tidak berbuah dibentuk, diproses, dan ranting yang berbuah pun dibersihkan oleh Allah untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Relakan dirimu untuk diproses oleh Tuhan. Yang kedua, dibersihkan oleh firman Allah. Ayat yang ketiga berkata saudaraku,
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana firman Allah bisa membersihkan? Pernahkah saudara dalam hidup saudara sampai hari ini, sesuatu yang saudara tahu itu tidak boleh, lalu saudara tinggalkan oleh karena tahu atau oleh karena dengar firman Allah? Saya ulang sekali lagi. Adakah dalam hidup kita yang kita lakukan dulu dan ternyata itu tidak boleh, itu salah, itu bertentangan dengan firman Allah? Lalu ketika kita sadar firman Allah melarang itu, firman Allah tidak memperbolehkan itu, akhirnya kita stop, akhirnya kita berhenti melakukannya. Itu berarti dibersihkan oleh firman Allah. Seharusnya hidup kita memang begitu. Itu sebabnya kita baca firman. Itu sebabnya kita dengarkan firman. Supaya apa? Hidup kita, cara hidup kita, karakter tabiat kita yang tidak berkenan di hadapan Allah dibersihkan oleh firman Allah. Saudara-saudara, kita harus yakin bahwa firman Allah itu mengandung kuasa untuk membersihkan. Karena bisa mendatangkan kasih karunia dan menghapus segala kejahatan. Kalau kita tidak percaya bahwa firman Allah mampu membersihkan, mampu mengubah hidup seseorang, maka sia-sialah kita membaca firman. Sia-sialah kita mendengar kalau kita tidak percaya bahwa dia mengandung kuasa. Firman Kristus itu membersihkan seperti api membersihkan emas dari kotoran-kotoran yang melekat atau yang menempel pada emas itu. Dibakar, dibersihkan. Saudara-saudara, itulah firman. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap sepele dengan firman yang saudara baca. Dengan firman yang saudara dengar. Kita harus yakin bahwa hidup manusia bisa diubahkan oleh firman Allah. Tidak ada hidup yang terlalu susah. Tidak ada cara hidup yang terlalu sulit yang tidak bisa diubahkan. Firman Allah sanggup mengubahkan mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan juga menolong kita untuk memperbaiki kelakuan yang pada akhirnya akan mendidik kita dalam kebenaran. Itulah firman yang dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan itu sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan hidup kita. Jadi saudara-saudara, untuk apa saudara dengarkan firman? Kenapa saudara baca Alkitab? Bukankah saudara berkata, Tuhan, ubah hidupku kalau ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui firman yang aku baca, melalui firman yang aku dengar, melalui firman yang aku terima, hidupku berubah. Itu tujuan firman diberitakan supaya kita berubah. Jadi saudaraku sekalian, sama seperti firman khotbah yang saya sampaikan pada ibadah KTM minggu kemarin. Tahukah saudara bahwa ciri yang paling nyata dari ketidakdewasaan seseorang adalah ketika dia lamban untuk mendengarkan firman. Lamban artinya apatis. Apatis itu artinya masa bodoh. Tidak mau tahu, tidak peduli dengan firman. Saya berharap saudara dengarkan khotbah itu khususnya bagi saudara yang tidak datang di ibadah kebaktian tengah minggu kemarin. Engkau tidak tertarik pada firman? Engkau sedang ada dalam kondisi bahaya secara rohani. Tidak ada ketertarikan pada firman. Mau baca sendiri juga enggak tertarik. Mau dengar juga tidak tertarik. Enggak ada tertarik sama sekali. Kitab Ibrani berkata engkau lamban. Dan itulah yang membuat engkau tidak bertumbuh.
Sekali lagi saya ajak seluruh jemaat. Jangan sampai hal-hal lain menarik perhatianmu dari kerinduan pada firman. Dengar ya, engkau dan saya sedang ada dalam kondisi bahaya yang luar biasa ketika engkau tidak tertarik pada firman. Pada berita lain engkau tertarik. Berita dunia engkau tertarik sampai engkau tahu bisa menjelaskannya sama orang. Tapi kenapa pada firman engkau tidak bisa membagi? Dan salah satu ciri ketidakdewasaan selain lambat adalah mereka tidak mampu membagikan firman itu. Sebabnya Alkitab berkata ditinjau dari segi waktu. Seharusnya kamu sudah menjadi apa? Pengajar. Artinya kenapa penulis Ibrani berkata ditinjau dari sudut waktu? Sudah cukup lama kau jadi orang Kristen. Sudah cukup lama. Maka jangan bangga dan berkata aku sudah Kristen sejak dari kandungan. Itu bisa membanggakan tapi sekaligus juga bisa mempermalukan kita. Bagikan. Tertarik, buka hati. Sekali lagi buka hati untuk firman. Dan saya harus keras sampaikan dari mimbar ini. Jangan coba-coba ketika firman ku sampaikan dari sini engkau cari atau baca yang lain, atau tonton yang lain. Karena seringkali saya melihat jemaat seperti itu. Ketika teman yang berkhotbah, bukan saya. Di gereja ini saya sudah perhatikan itu beberapa kali. Kalau saya yang berkhotbah kan saya nggak tahu apa yang sudah buka di situ. Tapi saya sudah pernah perhatikan beberapa teman yang sedang khotbah di sini. Saya lihat dari belakang, waduh kacau sekali kawan ini. Bukan khotbah itu yang didengarnya. Bukan firman itu yang dia baca. Tapi dia nonton yang lain, dia ketawa-ketawa, lalu dia chattingan sama orang. Firman disampaikan, engkau berdosa. Engkau menghina Allah. Karena Alkitab berkata firman itu adalah Allah sendiri. Engkau tidak menghargainya. Oleh sebab itu saudara-saudara percaya bahwa firman itu mampu membersihkan. Kita harus tunjukkan tentang mana yang salah dan mana yang benar. Sesuai dengan standar Alkitab firman Allah. Dan kita yakin semakin kita melekat pada firman, semakin hubungan kita dengan firman makin dekat. Semakin kita berinteraksi dengan firman, semakin kita akan didapati bersih di hadapannya. Firman-Mu yang mengubah hidupku, membersihkan hidupku dari cara-cara yang tidak berkenan. Oleh sebab itu, relakan dirimu dibersihkan, diubah oleh firman yang kita dengar. Ketiga terakhir, melekat dengan Dia, menempel dengan Dia, bergantung dengan Dia, maka kita akan berbuah banyak. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Terjemahan sebelumnya dikatakan kamulah ranting-rantingnya. Siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, perhatikan baik-baik ayat ini. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, amin. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata demikian. Maka saya juga sadar, itu sebabnya saya aminkan, bahwa di luar Kristus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun ada orang berkata tanpa doa, tanpa beribadah, aku bisa jalani hidup ini dengan baik. Saya tidak berani dan saya tidak sanggup mengatakan itu. Karena hidupku sepenuhnya bergantung pada Dia. Melekat, tidak terputus, nempel dengan Kristus.
Saudara, melekat berarti memiliki hubungan yang tak terpisah atau ketergantungan dengan Kristus. Itu melekat. Firman berkata, hanya dengan cara itulah kita dapat berbuah banyak. Ayat ini juga menyebut bahwa melekat itu berarti kita di dalam Dia. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi ada hubungan timbal balik dalam hal ini, bukan hanya sepihak atau satu sisi. Kristus harus tinggal di dalam aku. Dan aku harus tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya. Baca ayat 9. Tinggal di dalam kasih-Nya berarti kita hidup dalam ketaatan pada perintah-Nya. Kalaupun saya dan saudara berkata saya tinggal dalam Kristus, ukurannya adalah ketaatan kita pada perintah-Nya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal dalam Kristus itu harus diupayakan, tidak akan datang atau terjadi dengan sendirinya. Diupayakan. Dan itu menuntut disiplin diri yang kuat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal dalam Kristus itu adalah esensi hidup. Bagian hidup yang tak terpisahkan sebagai murid-murid Kristus. Dan itu mencakup kesediaan kita untuk dibersihkan, diproses, agar bisa menghasilkan buah. Saudara, John Charles Riley, dia adalah seorang uskup Anglikan, evangelis pertama Inggris Liverpool yang hidup dari tahun 1816 sampai 1900. Dia berkata perihal tinggal dalam Kristus seperti ini. Menurut dia, tinggal di dalam Kristus berarti menjaga kebiasaan persekutuan yang erat terus-menerus dengannya, selalu bersandar padanya, mencurahkan isi hati kita kepadanya, menjadikan Dia sebagai sumber kehidupan dan kekuatan, dan juga menjadikan Dia sebagai sahabat utama kita atau sahabat terbaik kita. Saudara, itu artinya tinggal di dalam Kristus. Itu artinya bergantung kepada Kristus. Maka kalau saudara bilang secara fisik memang saya capek sekali, tapi aku harus datang beribadah pada Tuhan, berarti saudara mengerti kebenaran ini. Aku capek sebenarnya. Tapi pekerjaan yang membuat aku capek itu pun karena Allah memberi aku pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan itu yang membuat aku lelah karena dosa, tapi pekerjaan itu juga karena Allah yang memberikan. Mari kita menjaga persekutuan, membangun persekutuan yang erat dengan Dia. Dimanapun kita bisa membangun persekutuan dengan Allah.
Dan biarlah seharusnya sampai engkau dan saya tertidur di tempat tidurmu karena merenungkan kebaikan Allah. Pernahkah engkau lakukan itu sambil engkau tergeletak di tempat tidurmu? Engkau sudah mulai rebahan, tapi engkau tetap bangun persekutuan. Walaupun engkau sudah terlentang, engkau ingat kebaikannya. Engkau komunikasi dengan dia sampai engkau tertidur. Saudaraku, Mazmur dalam pasal 63 ayat yang ke-9 dia berkata, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Akibat kedekatannya dengan Kristus, dengan Allah, atau ketika kita menjadikan Tuhan tempat sandaran hidup kita satu-satunya, bergantung sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan menopang kita. Di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, atau bergantung kepada Kristus, berarti kita harus rela diproses, rela dibersihkan, dan tetap melekat dengan Dia. Amin. Kami mengucap syukur untuk firman ini. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, melekat dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Kami sadar tiada sesuatu pun yang dapat kami lakukan, perbuat, peroleh kalau bukan karena Engkau. Kami tetap menggantungkan harapan kami hanya pada Yesus Kristus. Kami relakan hidup kami diproses seperti yang Engkau mau. Dibersihkan oleh firman itu supaya kami makin sempurna dan makin banyak berbuah. Dan biarlah kami tetap melekat dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.